GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyanyikan Kidung Jemaat 166 tersalib dan sengsara, merasakan juga betapa penderitaan Tuhan bagi kita. Kita berjumpa dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini hari Rabu, hari ini hari Kamis 5 November 2020, dan kita memasuki edisi Sapa Malam Gembala ke-166. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 166 tersalib dan sengsara. Tentu kita tidak bisa membayar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya bisa bersyukur dan kemudian menunjukkan sikap hidup terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk itu, mari kita tekun untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Terkhusus di malam hari ini, kita berdoa, kita persiapkan diri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengorbananmu. Tiada yang bisa kami balas selain berusaha untuk menjadi anak Tuhan yang baik, seturut dengan firman-Mu. Tolong kami bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu menjadi firman yang hidup. Berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GKI Gendut Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah mengutamakan kebenaran. Dan kita membaca dari Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 8, karena ayat-ayat ini berkaitan. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga perhatikan, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ini aneh kalau dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat 6 sampai 8. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Perhatikan ayat 3. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Rasanya tidak mungkin, karena Tuhan Yesus justru datang kepada orang-orang miskin, orang-orang yang hina, orang yang sakit. Dia berikan kekuatan, dia berikan pertolongan. Tapi ini malah dikatakan jangan memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Dan saya ingatkan tadi harus dibaca dalam konteks ayat 1 sebelumnya tentang memihak. Memihak bukan kepada kebenaran. Pernyataan ini harus dipahami dengan benar, ya. Karena kalau salah bisa bertentangan dengan ayat 6. Kayak saya bacakan ayat 6 tadi. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Hak orang miskin memang seharusnya sangat diperhatikan seperti yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apalagi memang dalam prakteknya orang miskin sering dikalahkan dalam berperkara. Sebagaimana ungkapan hukum itu tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.
Lalu karena membela orang miskin dan juga lemah, maka segala sesuatu yang terkait dengan orang miskin kita lalu takut menyalahkan mereka. Karena takut dianggap tidak berpihak kepada kelompok mayoritas ini. Betul ya, orang-orang miskin itu mayoritas loh. Orang-orang yang kaya punya kuasa itu sedikit, minoritas. Tetapi justru yang mayoritas kalah dari yang kaya dan yang berkuasa. Tapi jangan takut, kalaupun tidak membela, karena sebetulnya ayat 3 itu dipergunakan dalam artian sebagai orang percaya, keberpihakan kita bukan pada status sosialnya. Entahkah itu orang miskin ataukah entah orang kaya, bukan status sosialnya. Karena status ini tidak menentukan kebenaran. Jadi jangan sampai engkau memihak orang miskin kalau engkau melihat kebenaran tidak ada pada mereka. Sebaliknya, jangan takut pula beroposisi kepada orang kaya, kepada penguasa, pada pihak yang kuat, kalau kebenaran tidak ada pada sisi mereka. Karena itu jangan mau disuap. Jadi intinya apa? Intinya dari ayat 1 sampai 3, 6 sampai 8, intinya adalah belalah kebenaran, utamakanlah kebenaran, bertindak adillah, dan utamakan, junjung tinggi kebenaran. Tidak membedakan orang miskin. Jadi jangan takut kalau orang miskin itu salah, tidak perlu dibela. Demikian juga orang kaya salah, apalagi gak usah dibela. Jangan tergiur dengan uangnya, dengan kekayaannya, dengan sokokan yang diberi. Itu maksud firman Tuhan. Jadi utamakanlah kebenaran. Demikian juga dalam keluarga, kita tidak bisa membela anak sulung, anak bungsu. Yang penting adalah kebenaran dijunjung tinggi. Ya. Istri atau suami salah, tidak ada yang perlu ditakutkan kalau memang tidak ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran, tinggalkan. Belalah mereka yang berada pada sisi kebenaran. Tidak mudah, tetapi mari kita belajar untuk melakukannya, supaya Tuhan bersuka. Karena itu pengorbanannya tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami selalu berada pada sisi kebenaran, tidak berpihak kepada status, entahkah itu kaya atau miskin, entahkah itu kuat atau lemah, entahkah itu si sulung ataukah si bungsu, entahkah itu suami atau istri, entahkah pendeta atau jemaat, entahkah presiden atau rakyat jelata. Kami boleh melihat kebenaran sebagai cara untuk mengambil keputusan. Tolong kami memperlakukannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat GKI Gendung Indah, kita belajar kembali ya lagu 166 tadi. Dan kita boleh menyanyikannya dengan penghayatan. Sahabat GKI Gendung Indah bisa menyanyi berulang-ulang, disetel berulang-ulang supaya bisa menguasai lagu ini. Kita nyanyikan bait 2 dan 3. Cipta dan langit menggelar, saksikan putra Allah membuat firman benar, ditanggung segala siksa yang sakit dan pedih, demi tebusan dosa manusia di bumi. Bertumpah darah Yesus di bukit Kalvari, dipikul dengan tulus durhaka insani. Bertobatlah manusia
disucikan di dalam darahnya. Bertobatlah manusia memohon ampunnya supaya disucikan di dalam darahnya. Itu yang harus kita kerjakan hari lepas hari. Sampai berjumpa kembali di esok hari, sahabat GKI Gedung Indah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.